Ada sebuah peraturan baru yang bisa jadi akhir dari pekerjaan bagi ribuan pegawai pemerintah di seluruh Indonesia loh. Aturannya kelihatannya sederhana, tapi dampaknya wah, luar biasa. Ini adalah dilema antara efisiensi anggaran negara dan nasib ribuan keluarga. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa kita sebut PPPK yang selama ini sudah mengabdi, sekarang malah dihantui rasa was-was. Ancaman PHK massal ini bukan gosip ya, ini adalah kemungkinan yang sangat nyata gara-gara satu kebijakan baru dari pemerintah pusat, dan rasa cemas ini sekarang menyebar ke seluruh negeri. Oke, terus pertanyaannya apa sih sebetulnya akar masalahnya? Kenapa krisis ini bisa terjadi? Jawabannya ada di satu peraturan baru yang mengubah total cara pemerintah daerah mengelola anggaran mereka. Nah, ini dia nih biang keladinya, UU HKPD atau Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya sih kedengarannya bagus ya, untuk efisiensi dan merampingkan birokrasi yang dianggap terlalu gemuk. Tapi ternyata ada satu pasal di dalamnya yang menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Dan inilah angka yang jadi pusat masalahnya, 30%. Tolong diingat-ingat angka ini. Jadi UU HKPD ini mewajibkan paling lambat tahun 2027 nanti, belanja pegawai di daerah itu nggak boleh lebih dari 30% total APBD mereka. Buat banyak daerah, batasan ini bukan cuma ketat tapi udah kayak mission impossible. Dan disinilah kita bisa lihat jurang perbedaannya. Aturan menargetkan batas maksimal 30%. Kenyataannya gimana? Sebagian besar daerah saat ini aja udah menghabiskan lebih dari 40% anggaran mereka hanya untuk gaji pegawai. Artinya ada selisih lebih dari 10% yang harus dipangkas dalam waktu yang sangat singkat. Gimana coba caranya? Tentu saja, tekanan ini nggak dirasakan sama rata oleh semua daerah di Indonesia. Ada karakteristik tertentu yang bikin beberapa wilayah jadi jauh lebih rentan terhadap krisis ini dibandingkan wilayah lainnya. Jadi siapa yang paling rentan? Biasanya daerah-daerah dengan APBD kecil dan pendapatan asli daerah yang minim. Sialnya, daerah-daerah seperti ini seringkali justru punya jumlah pegawai yang membengkak, kadang karena janji politik waktu pilkada. Nah, kombinasi maut inilah yang bikin mereka terjepit. Dan aturan 30% itu terasa seperti tembok raksasa yang nggak bisa ditembus. Masalahnya nggak berhenti di situ aja. Faktor eksternal seperti gejolak ekonomi global juga ikut bermain. Kalau APBN pusat sudah tertekan, dana transfer dari pusat ke daerah bisa ikut berkurang. Artinya, kantong anggaran daerah yang sudah tipis, ya jadi makin tipis lagi, makin pusing kan? Oke, di tengah ancaman krisis ini, muncullah beberapa usulan solusi. Salah satunya dari anggota DPR Giri Ramanda Kiemas yang memaparkan 4 kemungkinan jalan keluar yang bisa diambil oleh pemerintah. Jadi ada 4 jalan keluar yang diusulkan. Pertama, tegakkan aturan secara kaku, yang sudah pasti artinya PHK massal. Kedua, lakukan efisiensi, bisanya dengan memotong gaji dan jam kerja. Opsi ketiga, tunda dulu aturan ini untuk sementara waktu. Dan yang keempat, serahkan saja beban gaji ke pemerintah pusat. Setiap pilihan ini punya konsekuensi yang sangat-sangat berbeda. Nah, dari keempat opsi tadi, ada satu yang paling direkomendasikan sebagai jalan tengah. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan fundamental tentang bagaimana sebetulnya negara ini harus dikelola ke depannya. Rekomendasi utamanya adalah, jangan terburu-buru. Tunda dulu aturan 30% ini. Manfaatkan jeda waktu tersebut untuk menata ulang kepegawaian secara perlahan dan lebih manusiawi, demi menghindari guncangan sosial yang besar-besaran. Pada akhirnya, ya inilah tujuannya. Efisiensi anggaran itu penting banget, tapi bukan berarti harus menciptakan krisis sosial yang baru. Tujuannya adalah menemukan keseimbangan, di mana neraca keuangan negara bisa sehat tanpa harus mengorbankan nasib dan kesejahteraan ribuan keluarga. Dan akhirnya, kita kembali ke pertanyaan ini. Ini bukan sekedar soal angka, tapi ini soal manusia. Jadi bagaimana kita bisa menyeimbangkan disiplin anggaran dengan stabilitas sosial? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan masa depan pelayanan publik dan nasib para abdi negara kita semua.